Amin Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ahabba ayyabsuta rizquhu wa an ayyasha'a atharuhu falyasil rahimah. Barang siapa saja umatku yang menginginkan ayyabsuta, menginginkan rizkinya jembar, rizkinya lapang, rizkinya luas, ayyabsuta rizquhu wa an ayyasha'a atharuhu, barang siapa yang menginginkan umurnya panjang, kata baginda Rasul, fal yasil rahimah, maka selalu menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan. Malam ini adalah bagian daripada kita menyambung silaturahmi yang sudah sekian lama, ya kan? Ternyata warga RT 01 tuh banyak juga nih, 63 kakak, ya kan? Lapangannya sampai gak muat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tadi sudah diwanti-wanti sama MC Pailan, jangan panjang-panjang Pak. Ya Pak, yang penting pendek tapi masuk semu, daripada panjang masuk Ibu-ibu pengen pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Masuk semua. Pak, pikirannya jangan ngeres, maksudnya isi tausiah ini walaupun pendek tapi masuk semua, itu maksud aku. Nah itu, nah, ya maksud aku itu pendek tapi masuk semua. Jadi jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, itu. Jadi pulang dari sini tuh ada oleh-olehnya. Kembali lagi masalah halal bihalal. Pertama, asbabun nuzul atau latar belakang daripada halal bihalal ini kan, halal bihalal ini produk asli Indonesia. Kita tidak dijumpai di Arab Saudi, itu tidak ada, di Malaysia tidak ada, bahkan di zaman Nabi nggak ada istilah halal bihalal. Ini produk asli wong Indonesia. Gimana sih sejarahnya, latar belakangnya seperti apa? Ini sedikit kita kilas balik, barangkali Bapak Ibu belum pernah dengar. Nah, ini 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia ini, tepatnya pada tahun 1948, ya kan? Belanda sudah rungkat, Jepang sudah terusir. Rupanya di dalam negeri masih bergejolak, tokoh-tokoh politik ini masih bergejolak, tidak akur, ya kan? Ada yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara Islam, ya kan? Ada yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara federal. Makanya Presiden saat itu Bung Karno memanggil 2 tokoh besar ulama Indonesia, yakni Wahid Hasim dan Abdul Wahab Hasbullah. Minta, Pak Yai, gimana saran sampean ini? Negara kita saat ini sudah, tokoh-tokoh politiknya ini sudah mulai tidak akur. Mereka masing-masing punya keinginan. Maka Mbah Abdul Wahab Hasbullah dan Mbah Wahid Hasim, jadi bapak daripada Gus Dur, dipanggil ke istana. Beliau mengasih saran, memberikan saran. Ya, ini salah satunya adalah halal bihalal. Para tokoh diundang ke istana. Oleh karena itu, setelah kejadian itu para tokoh politik, ya kan, yang tadinya tidak akur, diem-dieman, akhirnya menjadi akur. Makanya halal bihalal ini akhirnya ditradisikan. Ini tradisi baik, walaupun di zaman Kanjeng Nabi tidak ada, walaupun di zaman Rasulullah tidak ada tradisi halal bihalal, tapi ini adalah tradisi yang baik.
Ini adalah silaturahmi. Baik nggak silaturahmi, Bu? Baik. Nah, ini juga di RT 1 ini idenya Pak RT juga. Gimana nih Pak Imam nih? Biar warganya nih kumpul semua. Ya, salah satunya adalah diajarkan acara halal bihalal. Ternyata benar pada kumpul semua ini, ya kan? Mungkin ada beberapa yang sip 2 nggak sempat kumpul. Mudah-mudahan yang malam hari ini tidak sempat kumpul, tetap kita maafkan, diberi kesehatan, amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu segenap warga RT 01 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal bihalal ini kalau kita lihat dalam terminologi itu mempunyai makna, mempunyai 3 makna. Yang pertama, kata para ulama, halal bihalal itu mencairkan yang beku. Yang tadinya beku jadi cair. Hubungan antar tetangga yang tadinya saling diem-dieman, tidak ada solusi. Begitu Pak RT mengadakan acara halal bihalal, tidak ada lagi yang namanya antar tetangga itu tidak saling menyapa, cair, happy, itulah. Itu yang pertama. Yang kedua, makna halal bihalal itu para ulama menyebutkan adalah mengurai sesuatu yang kusut, yang pikirannya kusut, judek, ya kan? Pandangannya kusut, begitu cerah halal bihalal, salam-salaman cerah, ya kan? Yang tadinya istrinya itu kusut, judek karena THR belum cair misalnya kan. Sudah cair Bu ya? Sudah Bu, sudah habis buat lebaran, buat mudik. Setelah halal bihalal, jadi pikiran terang, tidak kusut. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyambung sesuatu yang terputus, dalam rangka ini silaturahmi ini menyambung yang tadinya kita Pak RT bilang sebagai ketua RT barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, ya kan? Ya. Kasar menurut Pak RT, tapi menurut kita warga tidak Pak RT. Nah, sebagai seorang ketua RT kan bapak kita kan, yang namanya bapak tuh kadang-kadang ngomongnya kasar tuh sayang sebenarnya, ya kan? Sayang keluarganya, jangan sampai salah jalan, bukan kasar. Nah, sekiranya ada hal yang sakit hati, nah setelah selesai halal bihalal ini diharapkan tidak ada unek-unek lagi. Jadi persaudaraan tersambung kembali. Hadirin segenap warga RT 01 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti daripada halal bihalal ini adalah di dalam Al-Quran disebutkan wal'afina anin nas. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 33 dan ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Inti daripada halal bihalal itu di surat Ali Imran ayat 33. Wasari'u, bersegeralah, bergegaslah
ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Barang siapa yang telah mendapatkan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sediakan wa jannatin arduhas samawati wal ard, akan sediakan surga bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi siapa? Bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, ada perubahan. Ibu-ibu, habis puasa ada perubahan nggak, Bu? Kan awal puasa kan yang sama puasa, niatnya biar badan saya langsing, betul Bu? Niat puasa biar badannya langsing. Tapi yang ternyata apa? Habis puasa bukan langsing, malahan langsung. Nah gitu kan. Lawang puasa bukannya balas dendam gimana mau langsing? Ya minimal, walaupun tidak ada perubahan secara fisik, yang utama adalah perubahan secara rohani. Apa perubahannya? Uiddat lil muttaqin, menjadi orang-orang yang nilai ketakwaannya itu bertambah. Siapa tuh orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa, yang nilai-nilai ketakwaannya itu bertambah. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, orang yang mempunyai kepedulian sosial. Nah, salah satu jadi dicontohkan berinfak. Makanya setelah puasa itu diwajibkan kita bayar zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an waladi wa an zaujati lillahi ta'ala. Itu bentuk ketakwaan kita. Alladzina yunfikuna fisyarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Hamba-hambaku, kata Allah, yang mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi. Biasanya nih ibu-ibu, ras terkuat di dunia ini biasanya cuap-cuap di rumah, ya kan? Nggak sabar sama putra-putrinya yang rewel. Harapannya setelah bulan puasa mampu wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan emosi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah, wal afina anin nas, mampu memberikan maaf kepada orang yang bersalah. Walaupun orang yang bersalah kepada kita tuh belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Inilah level tertinggi dari hamba Allah. Orang yang berbuat salah saja belum minta maaf ke kita, tapi kita sudah memaafkan. Ibu-ibu seperti itu enggak? Misalnya bapaknya salah, ya kan? Ibu sudah memaafkan dulu, padahal bapaknya belum minta maaf. Kira-kira begitu enggak, Bu? Enak aja. Angel walah, sekolah angel, nek ras terkuat di dunia ini angel tenan. Tapi saya yakin nggak ada ibu-ibu di RT 01, nggak ada, yang ada di sono. Ya, saya yakin ibu-ibu di RT 01 ini solehah semua. Amin Allahumma amin. Itu wal afina anin nas, memaafkan sebelum orang lain minta maaf itu ada hal yang sangat berat. Makanya levelnya tinggi. Kalau orang bersalah minta maaf itu wajar, karena merasa bersalah. Kalau kita memberi maaf pada orang yang salah kepada kita, itu bagus. Tapi terkadang kita ini merasa benar, akhirnya gengsi, ya kan? Yang namanya merasa itu kan tidak baik, ya. Baik gak? Merasa benar, baik atau baik?
merasa cantik. Baik atau tidak baik, Bu? Janjiannya nggak cantik tapi merasa cantik, sok cantik misalnya kan, atau merasa pinter, merasa ganteng, itu baik. Wah, yang merasa itu nggak baik. Oleh karena itu, setelah halal bihalal ini, kita turunkan ego kita. Jangan kita merasa paling benar di rumah, barangkali bapaknya merasa paling benar, istri merasa paling benar, maka tidak akan bakal ketemu. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga tuh bagaikan apa? Api dalam sekam. Jadi apa yang kita harapkan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, tidak akan terwujud. Nah, karena masing-masing tidak mau menurunkan kadar egonya. Berharap mudah-mudahan warga RT 01 ini rumah tangganya adalah baiti jannati, bagaikan rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya setelah kita melaksanakan halal bihalal. Hadirin warga RT 01 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari halal bihalal ini adalah mari kita saling memaafkan, ya kan? Kosong istilahnya, ya. 00. Ya. Udah, kembali ke fitri, suci. Jiwa kita menjadi suci, menjadi saling memaafkan satu dengan yang lain. Insya Allah batin ini akan tenang, plong, ya kan? Sebagai suami yang telah memaafkan istrinya atau sebaliknya, hati ini akan menjadi plong, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, rahmah. Demikian juga antar warga di antara 01 ini akan menjadi kehidupan warga yang damai, sejahtera. Amin, Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam yang telah memberikan tausiah singkat.